Hai semuanya. Yuk mari kumpul, kita belajar matematika. Hai guys, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran penempatan data tunggal ya, yaitu tentang kuartil dan persentil data tunggal. Kali ini kita akan melanjutkan materinya tentang data kelompok, oke? Kuartil dan persentil itu masih seperti yang penjelasan pada video sebelumnya. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, maka kuartil itu ada 3 ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar, sehingga persentil itu dari 1 sampai 99, ada banyak ya. Dan rumusnya bagaimana? Rumusnya itu sama dengan rumusnya median. Kalian masih ingat rumus median tidak ya? Nih, rumus median. Median untuk data kelompok, yaitu median sama dengan TB. TB adalah apa? TB itu adalah tepi bawah. Nanti tepi bawah itu rumusnya apa anak-anak? TB sama dengan BB, batas bawah dikurangi 0,5. Jadi, median itu rumusnya tepi bawah ditambah letaknya median kurang FK itu frekuensi kumulatif. Kumulatif itu berarti yang dijumlahkan itu frekuensi di atasnya. Per F kecil ini frekuensi kelasnya median dikali P. P itu adalah panjang kelas. Nah, rumusnya kuartil dan rumusnya persentil sama. Sama persis anak-anak. Ini kuartil, ini QI berarti bisa kuartil 1, 2, atau 3 ya, tergantung apa yang mau kita cari nanti. Terus, kalau di sini, jadi lihat rumusnya sama ya. FK, FP, letaknya semua sama nih, posisinya TB duluan. Perbedaannya apa? Oh, ini Bu Guru salah tulis, ini harusnya P. Perbedaannya ada di letak. QI, letak PI, letak ME. Hanya ada di situ, karena rumusnya beda. Kalau letak median rumusnya beda, letaknya kuartil 1, 2, 3 beda, letak persentil 1, persentil sampai persentil ke 99 ini beda-beda. Tapi perbedaannya tidak jauh berbeda kok, nanti Ibu jelaskan. Yang penting kalian ingat bahwa median, kuartil, dan persentil untuk data kelompok rumusnya sama. Oke, kita langsung coba ya, kita contoh ya. Begini, Ibu Guru ada contoh nih. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini mempunyai berapa kelas? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelas. 10 kelas ini, N-nya berapa? N itu adalah jumlah frekuensi. 1 tambah 2 tambah 11 tambah 10 tambah 12 tambah 21 tambah 6 tambah 9 tambah 4 tambah 4. Total semuanya adalah 80. Ibu tulis di sini N sama dengan 80. Sekarang kita akan mencoba carilah kuartil 2, kuartil 3, persentil berapa ya? 77, terus persentil 18. Coba ini dulu ya. Oh, kita cari median. Oh ya, ini namanya median. Oke, ini median. Kuartil 2 itu median, ingat. Median itu sama dengan kuartil 2. Nah, sekarang, ini kan ada 10 kelas. Jadi, kita harus mencari letak-letak mereka. Letak median itu maksudnya, kira-kira median itu terletak di kelas keberapa. Letak kuartil-kuartil ini, kuartil dengan persentil, itu kira-kira terletak di kelas keberapa. Nah, cara mencarinya, Ibu tulis di sini ya, rumusnya ya. Ibu pakai spidol warna lainnya. Letak median. Kalian tahu median kan? Median adalah nilai tengah. Tengah, pas di tengah-tengah, itu berarti setengah. Setengah kali N. N itu apa? Ini, jumlah yang tadi kita hitung. Frekuensinya dijumlahkan semua. Sekarang letak. Letak kuartil. Kita mau kuartil berapa? Kuartil 1 dulu ya. Berarti 1 kuartil itu kan membagi daerah menjadi 4 ya. Berarti 1/4. Kalau letak kuartil 2, berarti 2/4 kali N. Kalau letak kuartil 3, berarti berapa? Ya, 3/4. Kalau kuartil itu 4, jadi ingat 4/4. Kalau persentil bagaimana? Misalnya letak persentil 51 misalnya. Persentil itu kan 100, membagi data menjadi 100. Berarti 51/100 kali N. Gitu. Coba lagi misalnya letak persentil banyak ya, misalnya lagi 43 misalnya, berarti 43/100 dikali N. Dan seterusnya. Ini gunanya untuk kita mengetahui bahwa mereka ini ada di kelas keberapa. Oke, kita langsung coba. Supaya kalian tidak bingung, kita coba. Ini adalah rumus-rumusnya, Ibu taruh di atas. Kita akan cari kuartil 2. Kuartil 2 itu median. Kalian bisa pakai rumus ini ganti 2, atau bisa pakai rumus median, itu sama saja ya. Nah, Ibu Guru coba pakai yang median ini, rumus median. Nomor 1, median. Oke, pertama kita cari dulu letaknya. Letak dulu ya. Yang paling pertama itu kita cari letaknya dulu. Letak median adalah setengah kali N. Setengah kali N berarti setengah kali 80 ya. Karena ini. N kita 80. Setengah kali 80 artinya 80 ini bagi 2. 80 bagi 2 adalah 40. Nah, sekarang kita kembali ke tabel. Kita hitung. Dari atas tuh kita tambah-tambah. Kita mencari jumlah yang 40. Atau lebih dari 40 ya. Coba kita tambah-tambah ya. Kita jumlahkan sama-sama. 1 tambah 2, 3 kan. Tulisnya di sini ya. 3 tambah 11, 14. 14 tambah 10, 24. 24 tambah 12, 30. Nah, ini 36 sudah mau dekat. Tapi dia belum sampai 40. Berarti kita tambah lagi. 36 tambah 21, 50. Nah, ini. Kita berhenti di angka yang sudah lebih dari yang kita cari. Oke?
Jadi, ketika kita tambah sampai angkanya lebih dari yang kita hitung ini, maka itulah kelasnya. Ibu lingkari, jadi ini adalah kelasnya median. Kita fokus di kelas median ya. Median ini di kelas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ibu tulis di sini. Kelas 6. Jadi, sekarang kita kerja berdasarkan di sini saja. Tidak usah cari-cari, tidak usah lihat-lihat angka-angka yang lain, hanya di kelas ke-6. Rumusnya apa anak-anak? Nih rumusnya. TB, kita cari TB-nya dulu. Tepi bawah adalah, rumusnya tadi, batas bawah kurang 0,5. Batas bawah yang mana, Bu Guru? Yang ini, 75. 75 dikurangi 0,5 berapa? Yaitu 74,5. Oke, dikurangi 1, 74,5 gitu. Sekarang apa? Cari P dulu ya. Panjang kelas. Dari 75 sampai 79 itu ada berapa? 75 ya. 75, 76, 77, 78, 79. Ibu ulang. Dari 75 sampai 79. 75, 76, 77, 78, 79. Jadi ada 5. Panjang kelasnya itu 5. Apalagi kita butuhkan? Letaknya kan sudah ada. Ini letaknya 40. FK. FK adalah jumlah seluruh frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Kan kita punya di ini yang kita lingkari. Berarti kelas-kelas sebelumnya apa? 12, 10, 11, 21. Itu kita tambahkan semua. 1 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 12. Kalau kita tambah semua, jawabannya 36. Ini kan kita sudah hitung tadi ya. 3 tambah 11, 14, tambah 10, 24, tambah 12, 36. F-nya, F kecil itu berarti frekuensi kelasnya. Makanya kita lingkari supaya kita tahu frekuensi kelasnya yang mana. Yaitu 21. Nah, lalu kita masukkan ke rumus ini. Jadi, Me itu apa? Median ya. Median sama dengan, kita ikuti rumusnya, TB dulu nih posisinya. TB mana? Ini. 74,5 ditambah, buka kurung, letak Me itu kan yang setengah N tadi, yaitu 40. 40 kurang, ini ikuti rumus ya selalu ya, setelah letak Me kurang FK. FK itu frekuensi kumulatif, ini 36. Per F, kecil frekuensinya 21. Tutup kurung kali P, P-nya panjang kelas 5. Gini ya. Sekarang kita hitung yang mana? Yang dalam kurung dulu Bu Guru, yang 74,5 ini sebentar, paling terakhir. Karena penjumlahan itu paling terakhir dikerjakan ya. Kita kerjakan yang dalam kurung 40 kurang 36 adalah 4 per 21 kali 5. Nah, ini berarti kita kali dulu, 5 kali 4, oke? Ingat, Ibu. Ingat, ini yang kita kerjakan duluan, yaitu 4 kali 5, 20. Jadi, 74,5 ditambah 20 per 21. 20 per 21 itu artinya 20 bagi 21. Kita hitung di sini, 20 bagi 21. Ingat, ini terlalu kecil Bu Guru, 20 itu lebih kecil dari 21, jadi tidak bisa bagi. Berarti 0, tambah 0 lagi di sini, jadi 200. Lalu, kita tinggal kali 21 kali berapa yang mendekati 200. Kita tes saja. Coba kalau kali 8. 8 kali 2, 16. Masih jauh Bu Guru. Coba kalikan 9. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. Mungkin masih bisa Bu Guru. Coba kali 10. 0, 0, 1, 2. 0, 1. Bu Guru ini sudah lebih. Berarti kita pakai yang ini. Taruh 9 di atas. Taruh 189 di bawah. Ini kalau dikurang, dapatnya nanti 11. Nah, tapi tidak usah. Kita tidak usah. Kita cukup cari yang satu angka belakang koma itu sudah cukup. Jadi, jawabannya ditambah 0,9. Oke, tinggal kita tambah. Ingat, penjumlahan bilangan desimal itu komanya sejajar, di atas dengan bawah itu sejajar. Sejajar itu artinya lurus, begini ya. 0-nya di sini, 9-nya di sini, tambah. 5 tambah 9, 14. Komanya diturunkan. 1 tambah 4 tambah 0 itu 5, 7. Jadi jawabannya 75,4. Ini adalah median atau kuartil 2. Sama ya? Oke, sekarang kita cari apa? Ini kita tandai. Kuartil 2 sudah, median juga sudah. Sekarang kita cari kuartil 3. Kuartil 3, ini nomor 2. Pakai rumus yang mana? Rumus ini ya. Oke, kalian nanti catat ini di rumah ya, di buku kalian. Kalau kalian belum ada catatan itu di buku, silakan dicatat ya. Di screenshot dicatat. Sekarang ini juga rumusnya, kalau kalian tidak punya rumus ini, catat ya. Rumusnya sama aja dengan rumus median. Oke, sekarang kita lanjut. Kita cari kuartil 3. Selalu kita mulai dengan letak. Oke. Letak kuartil 3 yaitu 3 per 4 dikali N. Ingat, kuartil itu per 4. N-nya tadi berapa anak-anak? Kita masih pakai ini ya, soal yang sama ya. Berarti N-nya masih sama, yaitu 80. Berarti dikali 80. Anak-anak, kalau kalian hitung kayak begini, kan biasanya 3 kali 80 kan? Tapi kalian harus sudah terbiasa. Kalau ini bisa bagi, kita bagi saja. 80 bagi 4 itu kan bisa 20 kan? Jadi kita coret 20 begini. Ini otomatis 1. Itu seperti misalnya 4 bagi 4 1, 80 bagi 4 20. Atau 80 bagi 4 langsung, 80 bagi 4 itu 20. Nah, 20-nya tulis di angka yang ini, yang besar ini. Baru ini tinggal dikali. 3 kali 20, 60. Kalau kalian bingung, cara cepat kayak gini, cara normalnya itu, Ibu Guru ajar semua cara, kalian tinggal pilih saja. Kalau cara normalnya itu kan ini kita kali dulu. 80 kali 3, 240, baru bagi 4. 240 bagi 4 ya 60. Terserah mau pakai cara yang mana ya. Oke, 60 sekarang kita hitung. 60-nya sampai di mana? Tadi kan kita sudah tambah-tambah, ini sudah 57 Bu Guru. Tapi kita punya 60, berarti kita tambah lagi. 57 tambah 6 berapa? 57 tambah 6 itu adalah 63.
Nah, ini Bu Guru ternyata ini kelas yang sekarang, kelas ke-7, kelasnya kuartil 3 ya. Di sini langsung kita tulis kelas 7. Jadi fokusnya hanya di kelas ke-7 saja ya. Oke, setelah dapat kelasnya, letaknya, sekarang kita cari TB-nya. TB apa? Tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah kurang 0,5. Berarti 80 kurang 0,5 yaitu 3 kurangi 1 yaitu 79 baru 0,5. Oke? Panjang kelasnya masih sama, cara hitungnya 80, 81, 82, 83, 84. Jadi ada 5. Terus FK. FK adalah frekuensi kumulatif semua yang di atasnya ya. Yang di atasnya ini semuanya. Tapi kita sudah tambah-tambah tadi kan, berarti ambilnya yang ini nih 57. 1 tambah 2 tambah 11 tambah 10 tambah 12 tambah 21 itu 57. Tapi Ibu tulis di sini supaya kalian tidak bingung kalau kalian belajar nanti. Di atasnya ya, kan kita punya kelas kan yang 6 ini berarti yang di atasnya. Nah, dan F kecil itu ya frekuensi kelasnya, ini 6. Oke, paham? Tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya mana? Ini kita mau cari kuartil 3, berarti I-nya ganti 3. Jadi Q3 sama dengan TB. Mana TB-nya? 79,5. 79,5 ditambah buka kurung letak Q3. Mana tadi? Ini. Letak Q3-nya 60. Kurang FK, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya 57. Per F kecil, frekuensi kelasnya yaitu 6. Nih. Tutup kurung kali P, panjang kelasnya 5. Oke ya, jadi caranya sama. Kita sisihkan dulu yang 79,5 ini nanti paling terakhir. 60 kurang 57 adalah 3 per 6 dikali 5. Jadi yang kita hitung yang mana? Yang ini kita kali ya. 3 kali 5 itu 15 kan? Jadi 79,5 tambah 15 per 6. 15 dibagi 6. Perkalian 6 yang mendekati 15 itu 2, Bu Guru. 2 kali 6 itu 12. Kurang 5 kurang 2, 3, 1 kurang 1, 0, tidak usah ditulis. Kasih koma tambah 0. Perkalian 6 yang mendekati 30 atau pas 30 itu dapat 5. 5 kali 6, 30. Jadi itu 2,5. Jadi 79,5 ditambah 2,5 yaitu berapa? Tinggal tambah bersusun. 79,5, komanya kasih sejajar. Di sini 2, di sini 5. 5 tambah 5, 10. Komanya lurus, turun. 1 tambah 9, 10 tambah 2, 12. 8. Nah, koma di belakang tidak 0 di belakang tidak berfungsi. Jadi jawabannya adalah 82. Mengerti kan? Itu kuartil. Oke, kita masih punya tugas. Kita kasih tanda dulu. Kuartil 3 sudah, sekarang persentil 77. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Persentil 77. Bagaimana cara mencari letaknya? Letak persentil 77% ya. Persen itu kan per 100 ya. Di sininya 77 tergantung soalnya. Baru kali N. N kita berapa? Masih soal yang sama, berarti 80. Berarti 77 per 100 kali 80. Nah, ini kita kali. 77, sebentar ya, Ibu bergeser dulu. 77 dikali 80. 0 kali 7, 0 kali 7, 8 kali 7, 56. 8 kali 7, 56. 56 tambah 5 adalah 61. Oke? Nah, Ibu tulis dulu. 6160 dibagi 100. Ibu Guru sudah ajar kan? Kalau dibagi 100 itu berarti 2 angka belakang koma. Berarti 2 angka belakang koma, 1, 2 baru kasih koma di sini. Oke? Mengerti ya? Nolnya tidak diperlukan. Pokoknya 0 paling belakang koma itu tidak diperlukan. Jadi 61,6. Setelah dapat letaknya, kita cari di sini 61,6 itu di mana? Otomatis yang 63. Pokoknya kita cari yang lebih dari angka yang kita dapat ini. 57 kan masih kecil, 63 lebih besar. Berarti ini kelas 7. Dapat kelas 7 dari mana? Tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kelas 7 ya. Oke, lalu setelah dapat kelasnya, kita cari apa? TB. 80 kurang 0,5 yaitu 79,5. Apalagi panjang kelasnya masih sama yaitu 5. FK, frekuensi kumulatif, tambah-tambah semua dari atas sampai bawah, dapatnya 57. Ibu selalu akan tulis lengkap supaya kalian mengerti, ya. Yaitu 57. F kecilnya berapa? F-nya yaitu 6. Oke, langsung masukkan ke rumus. Jadi, persentil 77, ingat yang paling pertama apa? Coba kita ingat-ingat. TB, ya posisinya TB duluan selalu. 79,5 ditambah buka kurung. Letak dulu ya. Letak itu yang mana yang ini tadi? 61,6. Terus kurang FK. 57 per F kecil. 6 kali apa yuk? Ya, kali panjang kelas yaitu 5. Oke, di sini ada koma-koma. Hati-hati ya. 61,6 kurangi 57. Nah, 57 ini tidak ada koma, Bu Guru. Ada komanya sebenarnya tapi tidak ditulis. Yaitu di belakangnya. Jadi kalau begini, tidak ada koma, itu ada tapi di belakang. Terus di sini nolnya kita bisa taruh terserah kita butuh berapa. Tergantung dia punya pasangan. Jadi kita kasih koma dulu baru tulis 57. Terus lihat ini kan ada angka 1 angka belakang koma. Nah, kita tambah 0. Sesuai pasangan kita kalau dia ada 2 angka tambah nolnya 2 gitu. Ini di apa? Dikurang ya. 6 kurang 0 6, komanya dikasih turun. 1 kurang 7 tidak bisa pinjam. Ini jadi 11, 11 kurang 7 4. Jadi 4,6. 4,6 per 6 dikali 5. Nah, ini kita kali ya.
Karena 5 dengan 6 kita tidak bisa bagi. 4,6 kali 5. Kalau kali-kali desimal bagaimana? Kali aja seperti biasa ya. 5 kali 6, 30. Tulis 0, simpan 3. 5 kali 4, 20 tambah 3, 23. Terus, ini kan satu angka belakang koma, maka jawabannya juga harus satu angka belakang koma, kayak gitu. Nah, terus seperti yang selalu ibu guru ajarkan, 0 di belakang koma tidak berfungsi ya. Jadi, 79,5 ditambah 23 per 6. Oke? Tinggal kita bagi. 23 per 6 itu berapa? Pembagian bersusun. Kalian harus selalu berlatih pembagian bersusun supaya kalian pintar ya. Perkalian 6 yang mendekati 23 itu 6 kali 3. Kalau 6 kali 4 sudah 24, sudah lebih. 6 kali 3 itu 18. Kurang ini, kalau kalian bingung pinjam kan? Ini jadi 13, 13 kurang 8 itu 5. Lalu 1 kurang 1, 0. Udah nggak usah ditulis, kasih koma, tambah 0. Perkalian 6 yang mendekati 50 tuh 6 kali 8, 48 ya. Jadi 8, 48. Tapi ini tidak usah dihitung, tidak apa-apa karena kita sudah butuh jawaban kita yang satu angka belakang koma. Jadi di sini 3,8. Oke, tinggal kita tambah saja 79,5. Komanya ditulis duluan, di sini 3, di sini 8. 5 tambah 8, 13. Komanya turun dulu. 1 tambah 9, 10 tambah 3, 13. 8. Jadi jawabannya adalah 83,3. Ini adalah persentil 77. Gitu ya. Ini enak karena rumusnya sama semua. Persentil, kuartil, median semuanya sama. Oke? Oke, yang terakhir. Ini sudah persentil 77 sudah, terakhir persentil 18. Nomor 4, persentil 18. Letaknya bagaimana? Berarti 18 per 100 kali N. 18 per 100 kali 80. Oke, kita kali lagi. Ini kita kali. 18 dikalikan 80. 0, 8 kali 8, 64. 8 kali 1, 8, tambah 6 itu 14. Nah, 1440 per 100, yaitu 2 angka belakang koma. 12. Ini. 0 di belakang tidak usah dipakai. Nah, 14,4 yang mana? Kita cari. Anak-anak, ini 14,4, ini 14. 14 itu masih kecil ya, karena ini sudah lebih. Ada komanya. Jadi bukan di sini ya, tapi yang di 24. Oke? 14,4 itu sudah lebih dari 14, jadi nggak boleh ambil yang 14, tapi yang ini. Kelas keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Kelas 4, kita fokus di kelas keempat, oke? Jadi TB-nya berapa? TB-nya yaitu 65, kurangi 0,5 yaitu 64,5. Panjang kelasnya masih sama, terus FK-nya yaitu yang di atasnya ditambah ya. 1 tambah 2 tambah 11 yaitu 14, oke. F kecilnya berapa? 10. Oke, bisa? Sekarang masukkan di rumus. Jadi, persentil 18, ingat TB yang paling duluan, mana TB itu? Ini. 64,5 ditambah buka kurung, letaknya yang mana? 14,4. Kurang FK, mana? 14. Per F kecil, 10. Dikali 5. 64,5 nanti, 14,4 kurang 14 itu 0,4. 14,4 kurangi 14. 14 kan tidak ada koma. Berarti kalau tidak ada koma, ingat seperti yang ibu ajar, komanya di sini. Ini kasih koma, taruh 14, butuh 0,1 di belakang. Kita kurang, 4 kurang 0,4, komanya turun. 14 kurang 14, 0. Jadi 0,4 per 10 kali 5. Oke, kita kali 0,4. Ini kita kali 5. 5 kali 4, 20. Tulis 0, simpan 2. 5 kali 0, 0, tambah 2, 2. Terus, satu angka belakang koma, satu angka belakang koma. Jadi 2 ya. Jadi 64,5 ditambah 2 per 10. Nah, 2 per 10 tidak usah kalian bagi. Kan ibu guru sudah ajarkan, kalau bagi 10 itu satu angka belakang koma. Satu angka belakang koma. Satu angka belakang koma, karena nolnya 1. Berarti di sini. Lah, ibu guru terus di depan ini tidak ada angka dong. Kalau tidak ada angka, kita tinggal tambah 0. Jadi 0,2. Coba kita buktikan ya. 2 bagi 10. 2 bagi 10 tidak bisa, bu guru. Berarti 0, 10 kali berapa? 20, yaitu 10 kali 2. Nah, sama kan? Jadi 0,2. Tinggal ditambah. 64,5 ditambah 0,2 yaitu 746. 64,7. Begitu ya anak-anak ya? Bisa kan? Mengerti ya? Jadi demikianlah materi kita hari ini tentang apa? Ukuran penempatan data kelompok, kuartil, dan persentil. Oke? Oh ya, ibu guru mau ingatkan tentang jangkauan dulu. Kalau data kelompok kayak begini, jangkauannya apa? Ingat, jangkauan adalah X-max kurang X-min. X-max adalah data terbesar, X-min adalah data terkecil. Tinggal lihat di tabel. X-max itu yang ini. 99. X-min yang ini. 50. Kalau kita kurang berapa anak-anak? 49. Ini adalah jangkauan. Kalau data tunggal gimana? Ibu guru tulis kecil-kecil di sini ya. Sudah habis kertas kosong. Misalnya 1, 7, 9, 2, 8, 3, 15. Maka jangkauan adalah X-max kurang X-min. Tinggal kalian cari yang paling besar yang mana? 15. Yang paling kecil yang mana? 1. 15 kurang 1 adalah 14. Jadi itu adalah jangkauan. Oke? Bisa ya?
Nanti video berikutnya kita belajar tentang trigonometri, oke? Bye!